Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIDN 2114079901, asal Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Berikut adalah video praktek ngajar saya dengan mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya kabarnya baik. Oke teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya agar perkuliahan kita hari ini lancar dan membawa berkah. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, Angel, boleh Angel, disilakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Angel. Dan siapa ya yang tidak hadir hari ini? Putra, oh ya Putra sama Joko. Oke, Putra sama Joko. Kebetulan dia sudah izin juga sama saya berhalangan hadir karena sakit. Sebelum kita memulai, kita tepuk semangat dulu biar semangat ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya sudah semangat, sudah siap untuk menerima materi hari ini dan memulai perkuliahan kita di pertemuan kedua. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita ngapain? Kontrak mata kuliah. Oke, benar, kontrak mata kuliah di mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Baik. Sebelum memulai, kita sepakatin hal-hal apa saja yang harus teman-teman semua, saya manggilnya teman-teman ya, biar akrab, teman-teman semua ikutin. Yang pertama itu kehadiran dan ketepatan waktu. Dan selama perkuliahan diharapkan tidak ngobrol. Yang ketiga, gadget. Selanjutnya partisipasinya aktif. Oke, baik ya, sudah sepakat? Sudah, Bu. Oke, nah sebelum memulai saya akan menjelaskan dahulu tujuan dari mata kuliah hari ini. Diharapkan teman-teman semua ya mampu menganalisis konsep teoritis perkembangan sosial emosional anak usia dini dalam perencanaan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, ini adalah tujuan yang akan kita capai. CPL-nya dalam mata kuliah dalam pertemuan kali ini, pertemuan kedua ini ya. Manfaatnya, teman-teman semua diharapkan nanti ya memiliki keterampilan menganalisis kebutuhan sosial emosional anak, sehingga perencanaan pembelajaran lebih relevan, efektif dan sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, jadi sebelum kita mau mau merancang pembelajaran untuk anak usia dini, ya kita harus tahu dulu bagaimana perkembangan sosial emosional anak usia dini itu. Nah, gitu agar pembelajaran bisa efektif dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Itu ya. Nah, jika teman-teman mendengar kata perkembangan sosial emosional, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman semua? Coba saya mau bertanya dulu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Boleh, silakan. Sebutkan namanya dulu. Saya Noviani Bidastari. Saya akan menjawab jika dikatakan perkembangan sosial emosional itu adalah proses seseorang untuk mengenali, mengendalikan, mengekspresikan emosinya dengan baik secara dan bertahap. Oke, dari penjelasan oleh Novi tadi ya, saya menangkap bahwa Novi menjelaskan perkembangan sosial emosional itu adalah perkembangan anak itu mampu mengekspresikan emosinya secara positif. Nah,
yang saya garis bawahi adalah emosi yang diungkapkan oleh anak itu tidak hanya emosi positif juga, positif aja, tapi juga energi negatifnya gitu ya. Tidak hanya emosi senang, bahagia, tapi juga anak mampu mengekspresikan emosi sedihnya, marahnya gitu ya. Oke, baik. Bagus ya, Novi, tepuk tangan dulu. Coba kita kulik lagi ya, apa sih perkembangan sosial emosional anak usia dini itu? Nah, ini konsepnya. Ini menurut Harlock, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menurut American Academy of Pediatrics adalah kemampuan untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola. Itu ya tadi yang dijawab oleh Ami dan Novi, mampu mengelola dan mengekspresikan emosinya secara positif maupun negatif. Jadi bukan hanya emosi positif, tapi juga emosi negatif gitu ya. Jadi kita sebagai guru, calon guru PAUD, kita tidak hanya melihat emosi anak itu yang baik-baik saja di kelas gitu. Jadi nanti ada anak merasa kesel, anak merasa tidak suka dengan temannya, marah dengan gurunya atau dengan temannya. Itu kita harus bisa mengenalin emosi anak itu ya. Mampu berinteraksi dengan anak lainnya atau orang dewasa di sekitarnya, dan aktif dalam belajar mengeksplorasi lingkungan. Jadi kata kuncinya adalah mengelola ya, mampu mengelola, mampu berinteraksi dengan temannya, dengan orang dewasa di sekitarnya, dan mampu mengeksplorasi lingkungan. Sudah tangkap kata kuncinya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tujuan dan manfaat bunda-bunda, teman-teman semua mempelajarin perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah agar anak itu memiliki kepercayaan diri, mampu bersosialisasi, dan mampu mengendalikan emosi. Nah, perkembangan sosial emosional ini yang optimal dapat memberikan manfaat. Anak memiliki kompetensi sosial emosional yang baik, cenderung lebih siap memasuki dunia sekolah karena mereka mampu mengikuti instruksi. Nah, jadi anak yang memiliki sosial emosional yang baik, dia itu mampu mengikuti instruksi apa yang dikatakan oleh guru, oleh teman, atau oleh orang tuanya, gitu ya. Mampu bekerja dalam kelompok. Nah, jadi kita di kelas, tujuan kita untuk mempelajari perkembangan sosial emosional ini, kita mampu untuk mengembangkan kemampuan anak dalam bekerja sama. Kadang ada anak yang dia tidak bisa bekerja sama dengan teman sebayanya. Ada yang sikap egosentrisnya masih lebih tinggi gitu ya. Nah, itu kita harus bisa mengendalikan atau mengelola itu gitu. Jadi di TK, pendidikan anak usia dini itu kita bukan hanya bernyanyi dan bertepuk tangan saja gitu. Jadi kita mampu mengenalin emosi, perkembangan sosial emosional anak, kognitif anak, dan lain sebagainya gitu ya. Dan memiliki regulasi emosi yang mendukung proses belajar gitu. Nah, jadi proses belajar ini sangat penting dimiliki anak, meregulasi emosinya, karena ini akan dibawanya sampai ke jenjang pendidikan selanjutnya, sekolah dasar. Nah, gitu. Kita harus sebagai bunda-bunda, sebagai calon guru harus mampu untuk mengenali itu. Nah, gitu ya, itu tujuan dan manfaatnya. Nah, ini ada beberapa aspek perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, kemandirian. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa contoh kemandirian pada anak usia dini itu? Ya, boleh, Angel. Seperti memakai sekolah sendiri, terus mengambil tas sendiri di kelasnya, terus juga makan sendiri di kelas. Oke, benar, pintar. Bagus ya, Angel ya. Jadi kemandirian ini kita menstimulasi perkembangan sosial emosional anak. Anak itu mampu atau mandiri, bisa meletakkan barang-barang dia, peralatan sekolah dia seperti sepatu, tas, alat makan. Nah, itu yang kita latih setiap hari di sekolah. Bukan hanya kita fokus di membaca atau berhitung, bukan, tapi kita melatih kemandiriannya supaya nanti ketika dia masuk ke sekolah dasar, dia sudah siap mengikuti
pelajaran yang lebih duduk rapi diam gitu ya, karena kalau di TK kan kita nggak seperti itu. Selanjutnya interaksi sosial. Nah, ini interaksi sosial ini sebelumnya seperti saya jelaskan tadi, mampu dia berinteraksi dengan teman sebaya, dengan orang tua yang lebih tua dari dia, orang dewasa, lingkungan sekitar dia gitu ya. Lalu penyesuaian diri. Nah, dia mampu menyesuaikan di mana dia berada. Kadang ada anak yang ketika kita ajak outing kelas keluar, contoh misalnya kita ajak ke taman rimba atau ke kebun binatang, ada anak yang ketika sampai di sana nggak ada orang tuanya nangis. Nah gitu ya. Nah itu kita sebagai guru harus mampu tuh bisa kita kasih afirmasi positif ke anak supaya anak ini berani, mampu dia menyesuaikan diri di mana dia berada. Nah gitu ya. Lalu perilaku prososial. Nah ini seperti empati, simpati kepada teman, tidak mengejek teman gitu ya, tidak mengolok-olok teman. Nah gitu. Selanjutnya kesadaran diri. Kesadaran diri ini dia tahu, ya betul. Kesadaran diri ini dia tahu siapa dirinya, apa gendernya, terus apa yang dia mau, mampu menyampaikan pendapat, mampu mengungkapkan perasaannya. Itu kesadaran diri. Selanjutnya pengendalian emosi. Nah ini tadi emosi negatif dan emosi positif. Yang kita kendalikan adalah emosi negatif. ya betul, emosi negatifnya. Yang terakhir ekspresi emosi. Nah ini ekspresi, dia mampu mengekspresikan ketika dia senang, dia baru datang sekolah ya, baru datang di depan kelas, ya nggak mood, atau ada yang happy sekali, ada yang malas, ada yang nangis gitu. Saya ada beberapa menemukan anak ketika nyampe sekolah itu nangis. Nah itu kan harus kita kulik ya sebagai guru ya. Kita tanya kenapa nggak mau sekolah, pasti itu ada penyebabnya. Nah itu dia mampu mengekspresikan. Ada yang anak ketika kita tanya diam aja, nggak mau mengungkapkan perasaannya, atau malu atau apa gitu. Kita harus bisa tuh mencari tahu penyebabnya apa. Nah ini saya pernah melakukan penelitian mengenai perkembangan sosial emosional anak. Nah hasil dari penelitian itu adalah salah satu aspek perkembangan sosial emosional itu adalah kerja sama. Teman-teman kebayang nggak, bisa membayangkan bagaimana kemampuan kerjasama ini di antara anak? Nah, jadi kemampuan kerja sama ini saya pernah meneliti melalui permainan angklung. Nah, kerjasama itu disebut juga dengan sikap kooperatif, yaitu membentuk hubungan pertemanan yang positif dan yang memiliki kepentingan bersama. Jadi pada saat itu permainan angklung tujuannya adalah anak itu bisa menyelaraskan bunyi atau suara yang dikeluarkan dari angklung gitu. Dan kesimpulannya adalah pembelajaran dengan permainan angklung terbukti memiliki potensi untuk membangun kerjasama di antara sesama anggota kelompok. Nah, jadi kita sebagai calon guru PAUD ya teman-teman semua, bunda-bunda semua, tahu bagaimana cara menstimulasi perkembangan sosial emosional anak gitu. Banyak sekali permainan, alat, media, atau metode yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi perkembangan sosial emosional anak. Salah satunya dengan permainan angklung, benar. Oke, ini kesimpulannya. Perkembangan sosial emosional anak usia dini itu bertujuan untuk membantu anak mengenali emosi yang seperti dijawab oleh Nova dan Ami, lalu berinteraksi positif dengan teman, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, terus aspek yang dikembangkan tadi ada kemandirian, interaksi sosial, sikap prososial, dapat menyesuaikan diri dengan baik, mengendalikan emosi, mampu mengikuti proses belajar pembelajaran dengan baik gitu ya. Nah ini kesimpulannya teman-teman, semoga bisa menangkap kata kunci dari konsep dari perkembangan sosial emosional ini. Nah selanjutnya teman-teman, saya punya artikel yang saya jelaskan tadi, artikel analisis kemampuan kerjasama melalui permainan angklung. Nah
saya mau teman-teman buat dua kelompok ini ada 10 ya, berarti 55. Nah, tugas teman-teman adalah mereview artikel ini gitu ya, bisa ya? Oke, jadi ini saya bagi ke 2 kelompok. Nah, silahkan direview, dibaca artikelnya dan ditulis. Setelah itu teman-teman jelaskan di depan hasil analisisnya. Bisa? Oke. Oke, teman-teman ada yang sudah siap? Sudah, boleh coba kelompok 1 menjelaskan hasil reviewnya. Oke. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan dari di sini ialah judulnya adalah analisis kemampuan kerjasama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada satu yang saya highlight ya dari Ami tadi, menjelaskan sampelnya 12 anak TK. Nah, tadi sebelumnya Hana itu tidak menjelaskan sampelnya itu berapa gitu. Jadi sampelnya anak TKB di sentra seni ada 12 anak gitu ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Jadi untuk materi kali ini ya, bukan hanya untuk menambah wawasan teman-teman semua, tapi juga ini dapat membentuk karakter, dan perkuliahan ini juga menjadi sarana bagi teman-teman semua, sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai Islam dan moderasi beragama gitu ya. Nah, karena kita ini berada di negara Indonesia yang mempunyai agama bukan hanya Islam gitu ya, kita harus mampu untuk menghargai agama dan agama dari yang agama lain gitu, bukan hanya agama Islam saja, dan kita mampu memperbesar toleransi kita gitu pada umat beragama lain gitu. Nah, bukan hanya pengetahuan saja. Oke, lalu selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, lalu tugas yang sudah dijelaskan oleh Ami dan Hana, dan kesimpulan terakhir tadi yang saya sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan lagi nggak dari perkuliahan atau pertemuan kita kali ini? Angel, mungkin kesimpulan yang sudah didapat ya, bukan hanya materinya saja, tapi kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini. Baik, untuk kesimpulan mata kuliah pada hari ini, yaitu pengembangan sosial emosional anak usia dini itu bertujuan membantu anak mengenal emosi, berinteraksi positif, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, mau di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan teman-temannya. Oke, benar ya, tepuk tangan dulu untuk Angel. Nah, terakhir untuk saya mengukur pemahaman teman-teman semua, coba kita kuis. Ini linknya, boleh dibuka gadgetnya. Nah, ini kesempatan untuk membuka gadgetnya ya, atau gawainya. Oke teman-teman, setelah menjawab soal pertanyaan yang saya berikan tadi ya, coba bisa kita lihat ada 5 pertanyaan. Siapa itu yang pertanyaan terakhir yang tidak bisa dijawab oleh Hani itu pertanyaannya apa? Ami, Angelica, Hana, Ingrid, Nazwa, dan Novi itu berarti sudah paham ya materi konsep dari perkembangan sosial emosional anak. Nah, yang Hani, coba apa itu yang
keliru kali ya, nggak bisa masuk lagi. Oke, nah yang untuk pertanyaan kelima nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan teman-teman, saya ada tugas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman saya mau amati anak usia 5-6 tahun. Boleh di TK, boleh di rumahnya kalau ada anak usia 5-6 tahun. Lalu identifikasi anak tersebut, satu anak saja. Dan analisis berdasarkan teori perkembangan sosial emosional. Nah, yang contoh yang saya bawakan tadi teori dari Harlock. Nah, teman-teman bisa mencari teori dari Piaget, dari Vygotsky, bisa. Nah, analisis perkembangannya, lalu identifikasi kesadaran dirinya, perilaku prososialnya, mandirinya, lalu mengekspresikan emosi, dan terakhir tadi apa yang terakhir, kesadaran diri. Nah gitu ya, kesadaran diri. Nah itu teman-teman analisis, identifikasi dulu anak tersebut dan analisis berdasarkan teori perkembangan sosial emosional apakah sudah sesuai atau belum dengan anak usia 5-6 tahun gitu ya, paham ya? Minggu depan kita presentasikan lagi hasil analisis teman-teman semua. Dan untuk pertemuan hari ini saya ulas sedikit ya tentang perkembangan sosial emosional, bahwa perkembangan sosial emosional anak usia dini itu tadi itu anak mampu mengendalikan emosinya baik secara emosi negatif dan positif, anak mampu menyesuaikan diri, mau itu di sekolah, mau itu di lingkungan sosial atau di tempat baru yang ditemui, yang baru didatangi anak. Dan aspek dari perkembangan sosial emosional itu tadi ada mandiri, ada kesadaran diri, ada prososial, ada penyesuaian diri, dan masih banyak lagi. Salah satunya kerja sama yang kita bahas tadi, gitu ya. Paham ya teman-teman semua ya, itu kesimpulan pertemuan kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum saya menutup perkuliahan, adakah yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Oke, boleh Angel. Saya mau mengenalkan nama saya Angel. Saya mau menanyakan bagaimana Angklung itu bisa mengembangkan kerjasama sosial anak usia dini. Oke, terima kasih Angel, pertanyaannya bagus sekali ya. Teman-teman ada yang bisa menjawab nggak sebelum saya yang menjawab? Oke, saya jelaskan sedikit ya terkait permainan angklung ini. Permainan angklung ini dapat mengembangkan kerjasama anak karena permainan angklung ini bergantian. Nah, minggu depan kita bisa praktekkan menggunakan angklung, permainan angklung ini, agar teman-teman itu bisa tahu atau bisa paham dari permainan angklung ini dapat mengembangkan kerjasama anak usia dini. Jadi cara bermainnya itu adalah dari satu anak ke anak yang lain itu bermainnya bergantian. Kalau bermainnya secara bersamaan suaranya nggak akan bagus didengar gitu ya. Nah jadi kerjasamanya itu adalah dengan bergantian, bergiliran itu anak tahu posisi dia memainkannya itu di urutan berapa. Nah gitu, jadi harus ada kerjasamanya kan. Nah kalau nggak bisa kerjasama atau ada anak yang mau membunyikannya duluan gitu ya, atau nggak mau membunyikannya, nah itu nggak akan terjadi irama dalam angklungnya itu. Nah itu makanya dibutuhkannya kerjasama anak. Nah jadi permainan angklung ini dapat mengembangkan kemampuan kerjasama anak. Minggu depan akan kita coba praktekkan permainan angklung ini agar teman-teman bisa paham secara langsung dari permainan ini. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman semua. Batas Ikola pertemuan kita hari ini kita lanjutkan di pertemuan di minggu depannya lagi. Thanks for your attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.